ada di rumah pada malam hari ini, salam sehat bagi kita dan salam sejahtera. Mana kita bertemu kembali dalam ibadah komsel kita. Nah, untuk itu sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang terus nyata dan memelihara kehidupan anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan yang ada di rumah pada malam hari ini. Oh Bapa, tak henti-hentinya kami hanya boleh menyebut, memanggil nama Tuhan, bahkan memuji dan memuliakan dan memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu mari berkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah pada saat ini supaya mereka tetap setia, demikian juga hamba-Mu akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini melalui komsel kita dari Yeremia 7 ayat 21 sampai ayat 23. Yeremia 7 ayat 21 sampai ayat 23 kami membaca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyinya. Melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Supaya kamu berbahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada malam hari ini kita kembali bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Topik dalam pertemuan kita yaitu ibadah yang hanya fokus kepada Tuhan. Ibadah yang hanya fokus kepada Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari tema tadi, ibadah yang hanya fokus kepada Tuhan, berarti ada orang yang melakukan ibadah tidak fokus kepada Tuhan. Biasanya seperti itu. Berarti ada ibadah yang tidak fokus kepada Tuhan. Nah, dari topik pembacaan kita tadi, yaitu tadi ibadah yang hidup, yaitu ibadah yang memfokuskan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Yaitu ibadah yang benar, yaitu ibadah yang hidup, yaitu ibadah yang memfokuskan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Nah, kita mengulang tentang Daud. Daud adalah raja. Bangsa Israel yang Tuhan juga sudah pilih. Ia adalah sosok pemimpin yang hidupnya berfokus kepada Tuhan. Yang hidupnya berfokus kepada Tuhan. Nah, saat dia menghadapi Goliat sebagai pemimpin bangsa Palestina pada saat itu, yaitu Goliat yang terkenal kuat, tinggi, dan besar. Namun ia tidak khawatir dan ia tidak kecut untuk menghadapi Goliat pada saat itu. Nah, kenapa? Kenapa dia tidak khawatir dan dia tidak kecut? Ternyata jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ia memfokuskan hati dan pikirannya kepada Tuhan untuk menghadapi musuhnya itu. Memfokuskan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Artinya tergantung kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang memimpin
memimpin, Tuhan yang memberi petunjuk di dalam hidupnya sehingga dapat mengalahkan musuhnya. Nah, itu tadi karena dia fokus, ya, hati dan pikirannya fokus kepada Tuhan sehingga ia menjadi, ya, menang, ya, menghadapi musuh-musuhnya, atau boleh kita sebut selamat, kan begitu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikian juga melalui pembacaan firman yang telah kita baca, di mana Yeremia menasehati atau mengingatkan, ya, kepada bangsa Israel supaya mereka harus mempersembahkan persembahan yang benar, yaitu memfokuskan hati dan pikiran mereka hanya kepada Tuhan, ya, hanya kepada Tuhan. Jadi bukan mendua hati atau menyimpang kepada Allah-Allah lain, ya, menyimpang kepada Allah-Allah lain, tetapi memfokuskan kepada Allah yang satu-satunya adalah sebagai juru selamat atau penolong dalam hidup mereka. Itu kita lihat dari pembacaan. Mereka mempersembahkan kurban persembahan, ya, yang menurut mereka itu berkenan, ya, kepada Tuhan. Ternyata, ya, Yeremia mengatakan bahwa mempersembahkan kurban yang benar itu harus disertai dengan hati yang remuk. Kalau kita baca di Mazmur 51 ayat 18 sampai ayat 19, artinya hati yang remuk itu hati yang telah bertobat, hati yang telah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga mau rendah hati dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dinasehati, disarankan kepada bangsa itu. Jadi bukan kepentingan sendiri, bukan, ya, menonjolkan kepribadian sendiri dengan bahan atau korban sembelihan yang dilakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada beberapa, ya, kesalahan yang dilakukan umat pada saat itu, yang dilihat, yang mau dinyatakan oleh Yeremia, terutama Tuhan sendiri. Nah, mereka melakukan persembahan yang tidak benar, atau mereka keliru untuk melakukan itu. Mereka tidak takut akan dosa. Kalau kita baca tadi, makan dagingnya, kan begitu kita baca tadi dari pembacaan. Jadi mempersembahkan secara korban bakaran, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka menggantikan Tuhan untuk menyembah dewa-dewi bangsa kafir yang ada pada saat itu. Itu tidak disukai. Itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi mereka memutarbalikkan hakikat ibadah itu dengan kepentingan diri sendiri. Ya. Memutarbalikkan, yaitu hakikat ibadah itu dengan kepentingan diri sendiri. Nah, Tuhan mau menuntut kesetiaan mereka. Tuhan mau menuntut ketaatan mereka, yaitu supaya mereka memfokuskan hati dan pikirannya kepada Tuhan sebagaimana Daud tadi. Ya, bukan dalam arti Daud tidak pernah gagal. Bukan dalam arti Daud tidak pernah mengalami kesusahan. Atau, ya, kepatalan di dalam kehidupan ada. Tetapi saat ia mau datang kepada Tuhan, saat ia mau mempersembahkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas, fokus kepada Tuhan, maka ia diberkati. Jadi ia tahu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak baik, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, untuk itu Tuhan mau menegaskan kepada bangsa itu, ya, karena dari awalnya sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi, dia tidak memerintahkan untuk, ya, memberikan korban sembelihan atau korban bakaran, tetapi korban hati dan pikiran bangsa itu, yaitu kesiapan diri mereka untuk beribadah dan mempersembahkan, yaitu memfokuskan, yaitu pusat perhatian mereka hanya kepada Tuhan.
Yaitu tadi dengan dikatakan melalui pembacaan pertama, harus mendengarkan suaranya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mendengarkan suaranya dan mengikuti jalan yang sudah diperintahkan kepada mereka. Mengikuti jalan yang sudah diperintahkan kepada mereka. Itu sudah diperintahkan, itu sudah diberikan. Dan harus mereka menjadikan Tuhan itu sebagai menolong dan menuntun perjalanan kehidupan mereka supaya mereka selamat dan mendapat kebahagiaan. Itu janji Tuhan kepada mereka. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui renungan malam ini ada yang harus kita lakukan atau harus kita renungkan. Pertama sekali, Tuhan tidak menerima ibadah atau persembahan kalau hanya itu formalitas saja. Karena bukan persembahan korban yang paling utama yang Tuhan minta dari kita, tetapi ketulusan hati kita, ketulusan hati kita yang fokus hanya kepada Dia. Nah, apabila kita sudah melakukan ini, maka korban atau persembahan yang telah kita berikan, yang telah kita lakukan, baik syukur kita, baik persembahan pujian kita, nah itu otomatis diberkati oleh Tuhan. Nah, inilah yang disebut bahagia tadi. Kita senang, senang memberi, senang hati kita, sukacita, karena kita sudah melakukan, memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Kita bahagia, kita bersukacita. Tuhan mengindahkan persembahan yang benar, yaitu hidup dalam pertobatan hati, yaitu hidup dalam kekudusan dan pikiran yang fokus kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yesaya 29 ayat 13, di situ dikatakan, mereka datang, mereka mendekat, mulut mereka memuji dan muliakan nama Tuhan, dan bibir mereka juga yaitu memuji dan memuliakan hati Tuhan. Tetapi ibadahnya yang mereka lakukan kepada Tuhan, mereka melakukan oleh atau karena perintah manusia. Perintah manusia. Nah, sehingga ini tidak berkenan bagi Tuhan. Jadi dalam hal ini, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jangan kita menjadi umat yang buta terhadap Tuhan, sehingga kita tidak melihat karya dan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi mari kita melihat apa yang telah dilakukan Tuhan, apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, yang sudah nyata kita alami dalam hidup kita, baik dengan perbuatan, atau karyanya di dalam hidup kita. Dan jangan kita menjadi umat yang tuli terhadap Tuhan. Kita menutup telinga kita, tidak mendengar suaranya, tidak mendengar perintahnya, tidak melakukan perintahnya. Padahal tadi itu yang diminta oleh Tuhan kepada bangsa itu. Bukan korban bakaranmu atau persembahan, korban bakaranmu yang kuminta, tetapi kamu harus mendengar suaraku, menjalankan apa yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan mendengarkan aku yang telah menuntun dan memberkati kamu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi taat dan setia, yaitu memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja, baik dalam hidup kita, apalagi di masa pandemi ini. Mari, hanya Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kita, karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita saat ini dan untuk seterusnya. Jadi untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan hati dan pikiran kita yang hanya fokus kepada Dia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu
yang begitu luar biasa boleh mengingatkan anak Tuhan, terutama Bapa di masa pandemi ini. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, meneguhkan, bahkan menyembuhkan hati yang luka, hati yang sedih pada saat ini. Kami percaya dengan kekuatan firman Tuhan, anak-anak Tuhan boleh semangat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali Komsel di minggu yang akan datang. Shalom.